berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia. Saya Adi Nelikma sebagai moderator. Saya Senrafika sebagai pemateri 1. Saya Maria sebagai pemateri 2. Saya Iberi Ratulullah sebagai pemateri 3. Saya Izabal Turmufida sebagai pemateri 4. Pencernaan. Proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu digestif, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digestif, proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Absorpsi, penyerapan zat makanan dalam molekul sederhana oleh tubuh, segregasi, pengeluaran zat-zat sisa pencernaan suatu papan proses memecah makanan dari molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel, melintasi membran sel. Pencernaan mekanis dan kimiawi mengubah makanan menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan terbagi dua macam, yaitu pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dengan dibantu oleh enzim pencernaan. Organ pencernaan terdiri atas saluran pencernaan, organ aksesori merupakan saluran yang pencernaan, merupakan melalui bahan makanan. Organ-organ pencernaan dimulai yang membantu proses mulut, proses pencernaan mekanis dan bahan kimiawi seperti di atas lidah, kerongkongan gigi, faring, kelenjar lidah, kerongkongan esofagus, gula, sagitalis, lambung, hati, hepar, ventriculus, kandung empedu, usus halus, intestinum penuh, biliar, usus besar, pankreas, intestinum, gastrus atau kolon, rektum, anus. Saluran pencernaan mulut, tempat pertama makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Berperan dalam awal proses pencernaan dan terjadi pencernaan makanan mekanis, yaitu penghancuran makanan menjadi potongan-potongan ukuran lebih kecil membuat luas permukaan makanan sehingga makanan akan lebih mudah dicerna pada tahap berikutnya. Sisori, incisivus berbentuk tipis seperti gampang. Berperan dalam memotong makanan, gigi taring sekaligus. Ujung jari berperan dalam mengunyah atau mengombek makanan, gigi geraham depan premolar dan geraham belakang molar merupakan lebar dan bergelombang berperan dalam mengunyah atau menghaluskan makanan.
menghasilkan air hidup. Seni baris di dalam air terdapat enzim amilasi yang berfungsi mencernahkan zat amilalum menjadi gula. Misalnya laktosa air gula sebagian terasa besar menjadi air gula berfungsi untuk menjaga soda tetap sebagai Saluran pencernaan. 2. Pangkal kerongkongan atau faring. Faring persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Pada pangkal faring terdapat katup epiglotis. Katup epiglotis tersusun atas tulang rawan yang tipis. Epiglotis berfungsi menutup pangkal tenggorokan pada waktu menelan, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Proses pencernaan di mulut mengubah makanan menjadi bentuk seperti gumpalan yang siap ditelan, disebut bolus. Perhatikan gambar di samping. Coba tunjukkan bagaimana yang merupakan epiglotis. Saluran pencernaan. 3. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus saluran makanan yang menghubungkan mulut dan lambung. Setelah melalui faring, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa saluran sepanjang 20 cm di belakang saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerakan peristaltis oleh dinding otot kerongkongan. Gerakan peristaltis adalah gerak otot saluran pencernaan berupa gerak kontraksi atau membendek atau mengkerut, dan relaksi atau kembali ke bentuk semula. Saluran pencernaan. 3. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus saluran makanan yang menghubungkan mulut dan lambung. Setelah melalui faring, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa saluran sepanjang 20 cm di belakang saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerakan peristaltis oleh dinding otot kerongkongan. Gerakan peristaltis adalah gerak otot saluran pencernaan berupa gerak kontraksi atau membendek atau mengkerut, dan relaksi atau kembali ke bentuk semula. Saluran pencernaan. 4. Lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus kantung pencernaan yang mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardia atau bagian atas, fundus atau bagian tengah, dan pylorus atau bagian bawah. Lambung dilengkapi 2 otot melingkar atau sfinkter, yaitu A. Otot sfinkter kardia, terletak di ujung lambung yang berbatasan dengan kerongkongan. Otot ini menjaga makanan agar tetap berada di lambung, tidak kembali ke kerongkongan. B. Otot sfinkter pylorus, terletak di ujung lambung berbatasan dengan usus halus. Berperan dalam mengatur keluar masuknya makanan menuju usus halus dari lambung.
lambung atau ventriculus, kantung pencernaan yang mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi. Dinding lambung terdiri atas 3 lapis otot, yaitu otot memanjang atau bagian luar, otot melingkar atau bagian tengah, dan otot miring atau bagian dalam. Kontraksi ketiga macam otot tersebut dapat menyebabkan makanan teraduk secara merata dengan detak lambung yang dihasilkan di bagian fundus pencernaan mekanis di lambung. Proses pencernaan di lambung mengubah makanan menjadi bentuk seperti bubur dimakan di lambung atau ventriculus, kantung pencernaan yang mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi. Dinding lambung menghasilkan cairan yang disebut dengan getah lambung. Getah lambung sebagian besar terdiri atas air, namun juga mengandung zat-zat berikut. A. Asam klorida atau HCl membuat getah lambung bersifat asam, berfungsi mematikan bakteri dan merangsang sekresi getah usus halus dan mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. B. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana disebut pepton. C. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam air susu. Dari gambar di saluran pencernaan, Sakti, bisakah kalian menunjukkan di mana letak usus halus, intestinum tendenum, usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Usus halus merupakan saluran dengan panjang sekitar 6,5 meter. Banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 2 belah jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, yang ketiga ileum usus penyerapan. Di bagian duodenum bermuara 2 muara, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam jejunum dan ileum menghasilkan getah usus halus yang mengandung beberapa enzim, yaitu A. Maltase berfungsi mencerna maltosa menjadi 2 molekul glukosa. B. Sukrase berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang C. Laktase berfungsi mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. D. Polipeptidase berfungsi mencerna polipeptida menjadi asam-asam amino. Usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Usus halus dilengkapi struktur berbentuk lipatan atau lekukan di dalamnya, tersebut jonjol usus atau villi. Berfungsi memperluas bidang penyerapan makanan sehingga absorpsi nutrisi menjadi lebih efektif dan efisien. Coba perhatikan struktur villi pada gambar di samping. Usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Dalam villi terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh kil atau pembuluh getah bening usus. Pembuluh darah berfungsi mengangkut zat-zat tertentu hasil penyerapan di usus halus, diantaranya glukosa, asam amino, vitamin larut dalam air atau vitamin B dan C, air dan mineral. Pembuluh kil berfungsi mengangkut asam lemak dan gliserol serta vitamin yang terlarut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K menuju pembuluh balik di bawah tulang selangkah. Saluran pencernaan. 6. Usus besar kolon atau intestinum lasum.
Usus besar saluran tempat pengolahan zat sisa pencernaan melalui proses penyerapan air dan pembusukan oleh bantuan mikroflora. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Pada pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat klit ileosekum yang menyebabkan sisa-sisa pencernaan usus besar tidak dapat kembali lagi ke usus halus. Di bawah usus buntu atau sekum terdapat tabung yang panjangnya beberapa sentimeter disebut umbai cacing atau appendix. Appendix diduga berperan dalam sistem pertahanan tubuh karena mengandung simpul limfa atau getah bening. Usus besar saluran tempat pengolahan zat sisa pencernaan melalui proses penyerapan air dan pembusukan oleh bantuan mikroflora. Fungsi usus besar atau kolon: penyerapan air dan sisa-sisa makanan sehingga berbentuk feses yang cukup padat, menyimpan feses sampai dapat dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Di dalam usus besar terdapat berbagai jenis mikroorganisme atau makhluk hidup renik yang tidak terlihat, yang menguntungkan atau disebut mikroflora. Salah satu contoh mikroflora adalah bakteri Escherichia coli. Mikroflora berperan membantu membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses, berperan membentuk vitamin K dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.